Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita semua boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap kesempatan, anugerah, kasih, dan pemeliharaan Tuhan yang boleh saya dan saudara alami. Mari kita datang kepada Dia saat ini menghadap Bapa. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa.
Kami yakin bahwa setiap berkat pemeliharaan-Mu bagi kami. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami mengucapkan syukur kami. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan, segala penyembahan, segala hormat. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan, glory, haleluya, 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 haleluya, glory, haleluya. Biarkan segala pujian, segala syukur kami, segala hormat kami, segala penyembahan kami, segala keagungan dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan. Sembah Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya.
puja sembah tinggikan namamu. Kami sungguh sembah Engkau Tuhan pagi ini. Kami boleh sungguh memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami bersyukur buat setiap anugerah demi anugerah. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh mengawali kehidupan kami di dalam Tuhan. Karena kami menyadari di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan Tuhan menjadi kerinduan kami akan hadirat-Mu, akan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman yang mengarahkan, membimbing, menolong, memimpin kami untuk kami boleh menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ulangan ayat 1, pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara, ayat ini, bagian ini kalau kita membaca, itu LAI memberikan satu judul tentang berkat. Ulangan pasal 28 ini kalau saudara membaca ini tentang berkat dan kutuk. Nanti kita bisa membaca di dalam bagian berikutnya juga tentang apa yang kita alami. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian-bagian yang seperti ini, artinya berbicara berkat, berbicara kutuk, seringkali kita fokus kepada berkat, fokus kepada kutuk, sehingga kesimpulan yang sering kita ambil adalah kalau kita ingin diberkati, kita melakukan ini. Kalau kita tidak melakukan ini, kita bukan hanya tidak berkati, tapi dikutuk. Saudara, ya, mungkin kita beranggapan seperti itu. Tapi saya mau mengatakan, menyampaikan satu prinsip yang penting. Ketika Tuhan Allah berbicara berkat dan kutuk, karena ini terdapat juga dalam Imamat, ya, pasal-pasal akhir itu pasal 27 kalau tidak salah, 26 atau 27. Hal yang serupa. Sebenarnya tujuan Allah, atau kalau sudah membaca dengan teliti tersirat, kerinduan Allah itu adalah satu. Orang-orang percaya, umat pilihannya, orang yang sudah diselamatkan. Kalau konteks Israel, mereka yang sudah diangkat dari perbudakan Mesir. Kalau konteks saya dan saudara, berarti orang yang sudah ditebus, diselamatkan. Kerinduan Allah, dengar baik. Tuhan ingin saya dan saudara hidup dalam ketaatan akan Dia dan kebenaran firman-Nya. Tuhan merindukan anak-anaknya, umat kesayangannya, umat yang dikasihinya, itu memiliki ketaatan, ketundukan. Saudara, kemarin kita berbicara bersama tentang bagaimana kita menjadi penurut-penurut, ya, seperti anak-anak terkasih. Saudara, Tuhan ingin kita ini menjadi orang penurut. Dan pagi ini ditegaskan kembali, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang taat, yang setia akan setiap kebenaran firman. Saudara, ketaatan kita
kesetiaan kita itu menggambarkan, menjadi indikator atau indikator ukuran sejauh mana saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara boleh berkata percaya, tetapi ketika engkau tidak taat kepadanya, percayamu itu tidak terbukti. Atau sama dengan kamu tidak percaya. Saudara, ketika kita percaya kepada seseorang, ketika kita percaya kepada apapun, saudara akan taat. Saudara, ya ini masih, kalau kita berbicara bepergian ya, bepergian yang paling gampang lah. Saudara, ketika kita naik pesawat, kemudian diumumkan pesawat mau tinggal landas, mau take off, Bapak Ibu disuruh pasang ikat pinggang, tegakkan kursi, Bapak Ibu lakukan ya, dengan taat. Kemudian, kita tidak pernah tahu siapa yang membawakan pesawat kita. Tapi kita taat dan kita tenang, udah taat saja mengikuti. Mau dibawa kemana? Kita nggak pernah tahu siapa yang membawa kita. Tapi kita sedemikian taat, kita sedemikian percaya. Atau, kalau kita berobat ke dokter, dokter bilang, kamu sakit ini, tolong kamu jangan makan ini, jangan makan itu. Tolong kamu beli obat ini, beli obat itu. Saudara, sebagian besar pasien pasti akan mengerjakannya. Saudara, padahal apakah sudah tahu diagnosa dokter itu 100% benar atau tidak? Tidak tahu kan? Tapi apa yang saudara lakukan? Saudara percaya. Saudara, maka kadang-kadang kita sangat heran ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, tapi kita tidak taat. Jadi maka kalau kita pikir-pikir ya, kadang manusia ini lebih taat kepada manusia. Banyak orang lebih taat kepada lebih percaya kepada manusia kan? Lebih percaya kepada mungkin dokter, lebih percaya kepada pilot, lebih percaya kepada siapa-siapa. Nah, Tuhan memberikan satu perintah yang sederhana. Taatlah. Saudara, bahkan Tuhan menunjukkan apa yang akan saudara alami. Ketika engkau taat, engkau akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, yang benar-benar hidup. Saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan, kemudian ditaruh di Taman Eden, dan Tuhan memberikan perintah untuk tidak, semua taman ini boleh, pohon-pohon yang ada dalam taman ini boleh dimakan, kecuali ada perintah itu kan. Sudah, kemudian jika cerita Adam dan Hawa memakannya, bukan? Tapi Adam dan Hawa memang tidak mati ya, masih hidup kan secara fisik, bahkan mencapai umur berapa? 930 tahun baru mati. Maka sebagian orang berkata, enggak kok Adam enggak mati kok. Ada orang berkata begitu. Nah, kemudian banyak orang juga mengatakan sama dalam hidupnya. Enggak kok, saya enggak percaya Tuhan, enggak apa, baik-baik aja, fine katanya. Saudara, hati. Kalau saudara membaca kitab Ulangan, kitab Ulangan ini menjelaskan bagaimana ketika saudara taat kepada Allah, saudara akan mengalami kehidupan yang benar-benar hidup. Itu sejalan dengan Yohanes. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala. Maka ketika aku datang, aku akan memberikan kepada kamu hidup yang berkelimpahan. Hidup dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam konteks yang sederhana, dikatakan di sana, mengalami kehidupan yang berkecukupan, mengalami berkat-berkat, bisa memiliki keturunan, bisa memiliki keamanan, jaminan keamanan, baik kamu keluar maupun masuk. Itu konteks zaman dulu kan, karena dulu
ada benteng-benteng, jadi keluar masuk itu aman gitu ya. Aman. Dan saudara, dalam konteks Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mati secara spiritual. Ibarat pohon itu. Saudara, Adam mungkin masih punya daun, tapi dia punya akar. Yang semakin lambat daun itu pun kering. Karena dia sudah tidak di dalam Tuhan. Saudara, pagi ini kita belajar satu prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara akan mengalami potensi yang maksimal ketika saya dan saudara mengerti prinsip hukum Allah, mentaati perintahnya. Hidup dalam ketaatan. Saudara, mari kita bersama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau taat. Saya ingin belajar taat. Sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, sebagai pribadi-pribadi yang telah Engkau selamatkan, kami ingin hidup dalam ketaatan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Kata di hadapan Tuhan, Tuhan, kami rindu setiap waktu hidupi kebenaran firman-Mu. Kami rindu taat kepadamu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah amen yang ku pegang teguh. Yesuslah yang kami pegang teguh Tuhan. Yesuslah yang ku pegang teguh. Kami pegang teguh Engkau ya Yesus. Yesuslah yang ku pegang teguh. Kami sungguh rindu Tuhan memiliki ketaatan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami sungguh sebagai orang-orang yang Tuhan telah selamatkan. Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan biarkan iman percaya kami perlihatkan melalui setiap ketaatan kami. Oh Tuhan, pimpin kami ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami hidup dalam ketaatan. Untuk kami hidup dalam ketaatan-Mu, Bapa di surga. Tolong kami untuk kami taat. Ampuni kami, ternyata kami sering lebih taat kepada manusia. Ternyata kami lebih sering percaya kepada sesama kami manusia. Bahkan yang tidak memberi jaminan apapun, kami begitu percaya. Sementara kepadamu Tuhan, ternyata kami sering tidak percaya. Melalui ketidaktaatan kami kepadamu, Tuhan, biarkan kebenaran firman hari ini boleh menolong kami untuk kami hidup taat akan firman-Mu. Apapun situasi yang kami hadapi, apapun keadaan yang kami alami, dimanapun kami ada, apapun profesi kami, ajar kami
untuk kami hidup taat akan firman-Mu. Kami hidup taat akan kehendak-Mu. Kami hidup taat akan setiap perintah Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami pagi ini secara khusus berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sering kali terus bergumul untuk rindu taat kepada Engkau. Tapi kami merasa kami sering gagal. Tuhan tolong kami tuh kami percaya sepenuhnya. Karena kami percaya ketika kami percaya Engkau, kami akan taat apapun situasi yang terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami semua Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami taat kepadamu. Tuhan, kami saat ini datang kepada Tuhan, kami membawa untuk setiap orang-orang tua kami. Kami berdoa untuk mereka, supaya Engkau juga yang menolong orang-orang tua kami, untuk sampai masa akhir hidupnya, mereka sungguh-sungguh percaya kepadamu. Bahkan semakin hari, semakin percaya, semakin hari, semakin berpegang teguh kepadamu, semakin hari, semakin taat kepadamu. Berkati orang-orang tua kami, para usinda atau lansia kami, Tuhan tolong mereka. Apapun kondisi keadaan mereka saat ini, Tuhan ajarkan mereka, tolong mereka untuk mereka bisa sungguh-sungguh percaya kepadamu sepenuhnya, bahkan menyerahkan seluruh kehidupannya, bahkan kehidupan anak-anak, cucu cicitnya, bahkan seluruh keluarga besarnya kepada Engkau. Tuhan, kami terus berdoa untuk orang-orang tua kami, karena kami rindu di tengah-tengah fisiknya yang semakin lemah. Justru orang-orang tua kami semakin kuat di dalam iman. Kami rindu di tengah-tengah kondisi yang mungkin sekalipun masa tua mereka, tapi mereka tidak menikmati kebaikan-kebaikan seperti umumnya orang-orang lain. Tapi mereka tetap percaya dan sungguh semakin berharap kepada Engkau. Tuhan, tolonglah orang-orang tua kami. Lindungilah mereka. Biarkan mereka hidup dalam ketaatan-Mu. Ajar kami sebagai anak-anak muda, anak dan juga orang-orang muda, untuk menghargai, menghormati orang tua kami, dan terus dengan sabar mengajak, terus menguatkan, mendorong, menghibur, meneguhkan mereka untuk selalu datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Berkati untuk setiap kesempatan yang masih orang-orang tua kami miliki, supaya mereka juga boleh terlibat di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan untuk orang-orang tua, untuk usinda, di dalam gereja-gereja yang ada. Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga yang memakai melalui pelayanan ini, biarkan orang-orang tua kami semakin diteguhkan, mereka dikuatkan, bahkan mereka Tuhan semakin diberikan kekuatan daripada Engkau. Berkati ya Tuhan untuk orang-orang tua kami. Dan kami terus berdoa untuk mereka yang secara fisik juga mengalami saat ini sakit penyakit. Tuhan juga berikan kepada mereka kekuatan. Bahkan ketika ingatan-ingatan mereka pun semakin berkurang, daya tahan fisik mereka semakin lemah. Tuhan, biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu terus memakai mereka dan terus menguatkan mereka. Kami terus berdoa supaya orang-orang tua kami sedapat mungkin tetap bisa ambil bahagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka boleh tetap punya semangat yang menyala-nyala. Berkatilah buat setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Bapa di surga, pagi ini kami juga mau berdoa. Kami menyerahkan buat setiap, kami berdoa untuk orang-orang tua yang karena satu dan lain hal mereka harus tinggal jauh dari anak-anak mereka. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang karena satu dan lain hal tidak memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, anugerah-Mu. Tuhan, yang memberikan kepada mereka pertolongan-Mu, kasih dan pemeliharaan-Mu. Bapa di surga, kami tak henti-hentinya berdoa juga untuk kehidupan kami. Tuhan, generasi-generasi muda kami berdoa supaya mereka juga boleh sungguh hidup menghargai, menghormati generasi yang lebih tua. Tuhan, di dalam zaman yang sekarang ini ada banyak anak-anak yang tidak lagi belajar menghormati orang tua mereka. Tuhan, tolong agar Tuhan firman-Mu yang berkuasa itu boleh mereka boleh baca, mereka dengar, sehingga mereka boleh dibawa untuk boleh mengerti akan apa yang harus menjadi, yang harus dilakukannya. Berkati Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap orang percaya. Biarkan kami sesuai dengan nama kami orang percaya. Kami sungguh-sungguh hidup dalam iman percaya kami dan memperlihatkannya dalam bentuk ketaatan,
dan kesetiaan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka yang akan masuk dalam universitas, Tuhan berkati. Mereka yang ingin masuk dalam perguruan tinggi yang berusaha dengan berbagai cara, Tuhan berkati. Kami bersyukur kalau ada anak-anak kami yang diterima dalam ujian umum kemarin. Dan kami tetap berdoa untuk mereka yang belum bisa diterima melalui jalur itu. Tuhan berkati usaha-usaha mereka. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Biarkan anak-anak-Mu belajar mengikuti rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh. Engkau yang menyediakan buat anak-anak kami yang sedang bergumul untuk masuk perguruan tinggi. Bahkan mereka yang sudah tamat dari perguruan tinggi, Tuhan Kau juga yang menuntun mereka untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa, kami memberkati. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang ingin merintis usaha-usaha baru. Berkati mereka, beri pada mereka roh hikmat, sehingga ketika mereka memulai usaha atau bisnis yang baru, mereka bisa, Tuhan boleh sertai mereka, dan mereka boleh bisa mengembangkan usaha pekerjaan itu. Berkati juga Tuhan untuk orang-orang yang sedang sakit saat ini. Kami terus berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang sedang dalam pengobatan, yang sedang dalam proses pemulihan. Kami percayakan kepada Engkau. Biarlah Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Jehovah Rafa, Allah penyembuh itu, yang mereka boleh sungguh-sungguh alami dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, selamat berkarya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, ketaatan kita kepada Tuhan dan perintahnya itu membawa berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, shalom, Tuhan memberkati kita. Immanuel.